Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku yang bersyukur pada malam hari ini, keluarga rumah Tujuan Kasih yang pada malam hari ini berada di rumah, dan kita akan mengikuti ibadah rumah tangga yang kami siarkan live dari gereja. Dan saat ini jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan pujian sebagai lagu pembuka Kidung Jemaat 454 bait yang pertama. Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Pak yang firman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa, kami selalu panjatkan kehadirat-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh diperbaharui, hari lepas hari kami boleh dijaga. Semua itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terlebih lagi khususnya pada saat ini, di malam hari ini Tuhan, Tuhan boleh mempersatukan kami, jemaat Gemindo Kawan Kasih. Walaupun kami masih beribadah keluarga di rumah-rumah, tetapi lewat ibadah keluarga inilah kami boleh dikuatkan. Tetapi lewat ibadah keluarga ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar bersama-sama ya Tuhan Yesus. Ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati kami dari pertama, pertengahan hingga akhir. Biar ibadah keluarga ini boleh kami jalani seluruh dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pembacaan dan pengenalan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 50. Kidung Jemaat 52 bait yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Kidung Jemaat 52 bait yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, dengar sabdanya,
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tertunduk kami di hadapan-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur atas apa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu lewat ibadah keluarga pada malam hari ini Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur pada saat ini kami bersama-sama akan membuka sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan, kami akan bersama-sama belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca saat ini Tuhan. Engkau berkati hamba yang akan berkata-kata Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya itu perkataan dari Engkau, dan biarlah kami yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat, boleh mendapatkan pembaharuan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi untuk iman percaya kami kepada Engkau boleh dapat dibangun kembali dan boleh dapat dikuatkan di dalam kami menghadapi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Nehemia 1. Nehemia 1 bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ke-11. Nehemia 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Inilah firman Tuhan. Dengan perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susa. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan bercerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari Nehemia. Ketika ia mendengar tentang bangsanya yang porak-poranda, ia segera berpuasa dan berdoa. Ia berkabung untuk bangsanya yang mengalami kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Ia pun mengakui dosa diri dan keluarganya, meskipun ia bukanlah penyebab kesukaran bangsanya. Nehemia adalah seorang pemimpin yang selalu berdoa. Ia mengenal Tuhan secara dekat,
Pengenalan ini mendorongnya untuk berani berdoa bagi bangsanya. Ia pun setia menanti jawaban Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kisah Nehemia ini hampir sama dengan situasi yang kita alami saat ini, di mana bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang porak-poranda akibat wabah penyakit COVID-19. Sampai saat ini belum ada titik terang sampai kapan situasi ini akan berakhir. Kita harus menjalankan semuanya ini dengan kecemasan, dengan ketakutan. Perekonomian dunia terguncang, semua usaha goyah, bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan pekerjaan dalam hitungan beberapa bulan COVID-19 ini menimpa dunia. Bahkan juga banyak orang yang putus asa dalam menghadapi situasi ini. Dan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi situasi-situasi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat kisah Nehemia ini, kita sebagai orang percaya belajar apa yang harus kita lakukan di saat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, di saat situasi yang sedang memporak-porandakan bukan hanya negara kita, tetapi seluruh dunia. Di sini kita ditantang sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Apakah kita ikut larut dalam kekecewaan? Bahkan beberapa minggu yang lalu, khotbah Bapak Pendeta Alex mengatakan, ada yang bertanya, mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Mengapa seolah Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak pernah mendengar doa kita? Mengapa harus hal-hal yang seperti ini terjadi? Padahal kita sebagai orang percaya sudah mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini semua terjadi seturut dengan kehendaknya Tuhan. Banyak dari kita berdoa agar dapat kehidupan yang baik, tetapi jawabannya berbalik. Kehidupan yang tidak baik yang kita hadapi. Walaupun kita masih diberkati, tetapi menjalani hidup seperti ini tidaklah mudah, tidaklah enak. Melihat sekeliling kita sudah banyak mungkin pertokoan yang tutup, sudah banyak usaha-usaha yang harus gulung tikar. Bahkan kita melihat mungkin tetangga-tetangga kita harus kehilangan pekerjaan karena situasi seperti ini. Pasti akan banyak muncul pertanyaan orang percaya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Tetapi inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah ujian sebagai orang percaya, bahwa apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi cobaan yang Tuhan izinkan. Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri, atau kita menjauh dari Tuhan yang adalah anugerah kehidupan ini? Padahal dengan adanya COVID-19, di sini Tuhan menegaskan bahwa Ialah satu-satunya yang berdaulat, Ialah satu-satunya yang dapat mengubah kehidupan manusia, karena kita adalah ciptaannya. Jika kita pikirkan adalah virus COVID-19 adalah virus yang tidak terlihat, Tuhan hanya mengirimkan hal yang tidak terlihat, tapi dunia harus porak-poranda. Bagaimana Tuhan mengirimkan hal-hal yang terlihat? Sudah siapkah kita menghadapi itu semua? Terlebih lagi, sudah siapkah iman percaya kita kepada Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini? Yang harus menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, sudahkah kita berserah kepada Tuhan? Sudahkah kita mendoakan seluruh bangsa untuk terbebas dari virus corona? Sudahkah kita saling mendoakan satu dengan yang lain? Sudahkah kita saling bergandengan tangan dalam menghadapi permasalahan ini? Terkadang kita sebagai orang percaya memiliki egois yang sangat tinggi, yang seolah-olah berpikir bahwa Tuhan itu hanya punya saya. Maksudnya apa? Setiap doa-doa kita jarang disematkan untuk doa bagi orang lain.
Selalu kita mendoakan, Tuhan semoga saya diberkati, Tuhan semoga saya diberikan kesehatan, Tuhan semoga anak saya berhasil. Tetapi kita lupa, dengan keberadaan kita sebagai orang percaya, Tuhan titipkan untuk mendoakan orang lain. Keberadaan kita di dunia ini Tuhan utus untuk menjadi berkat. Tidak perlu, kalau kita tidak mempunyai uang, kekayaan, tidak harus kita memberikan uang kepada yang lain. Tetapi doa yang kita berikan kepada orang lain, itulah berkat yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Kita terkadang kalah dengan ego kita, yang ingin kita diberkati, yang ingin melihat kita lebih tinggi dari orang lain. Padahal dengan adanya COVID-19, Tuhan ingin kita tahu dan kita sadar bahwa kesombongan, bahwa kekayaan, ketinggian kita itu tidak ada gunanya lagi di saat COVID-19 ini ada. Disinilah waktunya kita mengikuti apa yang Nehemia lakukan. Kita bertelut bersama, kita berlutut bersama, kita bergandengan bersama untuk bersama-sama mendoakan agar ini semua terjadi. Mulai dari saat ini kita harus memasukkan pokok-pokok doa kita bukan hanya untuk kita dan keluarga kita, tetapi bagi orang lain. Walaupun di sekitar kita banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengasihi Dia lewat doa, mengasihi Dia lewat perbuatan. Karena dalam Alkitab Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Tuhan sudah bersabda seperti itu, tapi kadang-kadang kita sama-sama orang percaya saja karena kita tidak suka, akhirnya kita menghilangkan nama mereka dalam doa kita. Karena melihat mereka, oh mereka tidak sejalan dengan kita, saya nggak suka dengan dia. Oh dia tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Padahal Tuhan mengatakan kita disuruh untuk mengasihi musuh kita. Memang hal yang aneh kalau kita sebagai manusia, jika kita berpikir sebagai orang-orang bumi, orang-orang dunia, kok Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita? Padahal kita disakiti, padahal kita terluka atas perbuatan itu. Tetapi di sini Tuhan menegaskan dengan baik, dengan sangat jelas dalam Alkitab Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus yang harus memikul salib, yang dia tidak tahu apa-apa, dia diutus ke dunia untuk menjadi juru selamat, tetapi dia harus rela mati. Sudah siapkah kita menjalankan itu semua? Rela mati bagi Tuhan? Untuk saat ini mungkin saya katakan belum siap. Tetapi saat inilah kita memulai untuk dapat menyerahkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dalam kisah Nehemia ini menggambarkan bagaimana kuasa doa yang Nehemia lakukan. Di saat porak-poranda, orang-orang biasanya pada menyelamatkan diri, tapi Nehemia hanya berdoa kepada Tuhan. Di saat situasi yang tidak baik, itulah jalan satu-satunya yang kita punya, berserah kepada Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, mengakui bahwa kehidupan kita tidak ada apa-apanya, mengakui bahwa kehidupan kita adalah alat yang akan Tuhan pakai dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan dalam kehidupan kita. Tetapi marilah lewat bacaan ini kita saling merangkul, kita saling bergandengan tangan, agar dapat tercipta situasi yang lebih baik, agar dapat tercipta iman yang lebih kuat kepada Tuhan. Karena memang sangat sulit, karena kita berada di, atau kita hidup di tengah-tengah negara yang sangat luar biasa. Dalam COVID-19 ini bisa dibilang hanya Indonesia saja yang tidak punya rating turun. Seluruh dunia sudah masuk fase kedua. Bahkan Cina yang dibilang awal dari virus COVID-19
Mereka sudah mulai perlahan pulih, perekonomian mereka mulai bangkit. Tetapi kita turun aja belum. Persentase penyebaran virus corona turun saja belum. Karena apa? Keegoisan kita. Banyak peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dibuat, tetapi dengan keegoan kita tidak peduli. Bahkan isu-isu politik juga dimasukkan ke dalam hal-hal tersebut. Padahal jika dilihat hari lepas hari makin banyak yang berjatuhan. Yang banyak bukan hanya positif saja, tetapi yang mati. Apakah masih kita santai dengan hal seperti ini? Kita masih bersyukur, masih bisa beribadah walaupun online. Bahkan sudah disediakan fasilitas ibadah online pun masih banyak yang tidak melakukan ibadah online. Mengatakan iya saya ibadah, seperti khotbah Bapak Pendeta yang beberapa minggu lalu mengatakan banyak orang yang melakukan ibadah belum tentu mereka ibadah. Banyak yang beribadah di rumah terkadang konsentrasinya tidak di ibadah. Itulah tantangan yang sedang kita hadapi. Mau tidak mau sedang kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bisa menjalani itu semua. Jika memang kita harus beribadah online di rumah, serahkanlah hidup kita untuk kita terfokus dalam ibadah itu. Karena setiap ibadah dan doa adalah kebutuhan yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah kita mulai disadarkan lewat kisah Nehemia yang selalu mengandalkan doa. Bukan hanya doa untuk egois diri sendiri, bukan hanya untuk doa kepentingan diri sendiri, tetapi doa untuk sesama, doa untuk kepentingan banyak, doa untuk bangsa dan negara, dan terlebih lagi doa untuk banyak orang yang dibenarkan lewat kasih dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, bersama-sama kita lakukan nyanyian dari Kidung Jemaat 383. Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus berubah selamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita dengarkan ajakan yang terdapat dalam Imamat 19 ayat kelima. Ajakan persembahan terambil dari Imamat 19 ayat 5 yang berkata, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan,
kamu harus mempersembahkan yang sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil persembahan diberikan, sama-sama kita lakukan nyanyian dari Kirim Jemaat 403. Nyanyian dari Kirim Jemaat 403, bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji Kudus, hidup segar dari sorga, kami beri penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Doa persembahan atas siapa yang dibawakan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena baru saja kami bersama-sama mendengarkan, membaca sebagian dari firman, dan kami bersama-sama belajar apa yang Kau kehendaki lewat pembelajaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar bersama-sama. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh diubahkan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi biarlah kami boleh belajar dari Nehemia, ya, agar kami mementingkan diri orang lain, agar kami boleh mendoakan orang lain, agar kami boleh mendoakan bangsa kami. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami ada lepas hari itu. Biarlah dimanapun kami berada, dimanapun kami boleh tinggal, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa mengasihi banyak orang Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini kami akan mendoakan untuk gereja kami Tuhan. Gereja Gemindo Jemaat Kawan Kasih di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi keluhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami Tuhan. Terlebih lagi khususnya untuk gedung gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati gedung ini Tuhan. Masih banyak yang kami butuhkan untuk perampungan pembangunan ini Tuhan. Namun biarlah waktunya Tuhan yang menjawab semuanya Tuhan. Biarlah waktunya Tuhan saja, maka gedung ini akan terbangun dengan baik. Namun sebelumnya Tuhan, Kau juga bangun gereja dalam kehidupan kami, gereja dalam kehidupan jemaat kami, gereja dalam kehidupan pelayan-pelayan di tempat ini, agar kami boleh menjadi gereja-gereja yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan di saat gereja ini terbangun dengan baik, maka banyak jiwa yang boleh datang mencari Tuhan, dan biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk pendeta kami Tuhan, Bapak Pendeta Alex Boy Kerumunan. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menempatkan Bapak Pendeta di tempat kami ini. Kami bersyukur karena dia boleh menjadi pelayan di tempat kami Tuhan. Kau berkati ia ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan baginya, berikan selalu kekuatan di dalam ia menjalankan kehidupan pelayanan Tuhan, untuk melayani keluarga, dan terlebih lagi untuk melayani jemaat, dan khususnya untuk melayani Tuhan. Kau selalu berikan dia kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menjalankan kehidupan yang ada di depan kami. Dalam kehidupan keluarganya juga Tuhan berkati dia. Dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak Tuhan, Kau berkati dia.
Engkau berkati ia dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah segala apa yang diperbuatnya berhasil, dan biarlah dimanapun ia berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga ingin berdoa untuk Ibu terkasih, Ibu Eka Tuhan, dalam mendampingi Bapak Pendeta Alex dalam melayani Tuhan di gereja ini. Engkau berikan selalu kesehatan baginya, kekuatan baginya ya Tuhan. Biarlah Ibu Pendeta boleh selalu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, baik itu dalam mendampingi Bapak Pendeta dalam pelayanan di gereja ini, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri juga Tuhan berkati. Dan terlebih lagi dalam membantu pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan, Tuhan boleh berkati lagi. Apa yang menjadi harapan dari Ibu terkasih dan Bapak Pendeta, biarlah waktunya Tuhan semuanya dapat terjawab dengan baik. Kami juga berdoa untuk ada terkasih Kristus Tuhan dalam pekerjaannya. Dalam masa mudanya juga Tuhan berkati. Dalam pekerjaannya biarlah Tuhan boleh memberikannya yang terbaik. Dan biarlah dalam pekerjaannya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan anak terkasih ini boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat dalam kehidupannya. Dalam pergaulan di masa mudanya Tuhan boleh jaga agar anak terkasih ini boleh menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Terlebih lagi menjadi anak-anak muda yang boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dapat melayani Tuhan dan dapat melayani sekitarnya. Begitu pula dengan anak terkasih Kristi yang kita ini. Kami mengucap syukur karena Kristi boleh selesai dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Masa depannya biarlah kami boleh serahkan ke dalam tangan pengasihan saja. Biar ia boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar ia boleh memperoleh masa depan yang sukses. Dan biar ia boleh berjalan dengan Tuhan, maka kehidupannya dapat senantiasa dibukakan segala urusannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu lewat doa. Engkau berkati kami. Engkau berkati kami dalam kami menjalankan kehidupan di tengah-tengah situasi yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan lagi. Di tengah-tengah situasi COVID-19 yang kami pun tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi dengan iman percaya, kami yakin bahwa ini semua dapat kami lalui dengan bersandar kepada Engkau saja ya. Kami memohon kepadamu agar rohmu tidak lari dari kami, rohmu tidak pergi dari kami, karena kami membutuhkan itu untuk menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Berikan jemaat kami kesehatan, berikan jemaat kami berkat, agar kami dapat menjalankan kehidupan ini dengan tidak rasa takut Tuhan, tetapi rasa bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk para pelayan di gereja ini Tuhan, para majelis, baik itu dari tingkat ketua, dari tingkat sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua-ketua, dan seluruhnya ya Tuhan, seluruh majelis, boleh Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terlebih lagi biarlah kami boleh melayani jemaat kami di tempat ini ya Tuhan, dengan rasa penuh kasih, dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap jemaat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati suami atau istri yang mendampingi kami di dalam kami melayani Tuhan. Berikan selalu kesabaran, berikan selalu kekuatan di dalam mendampingi kami melayani jemaat dan melayani Engkau ya Tuhan. Buat kami para pelayan bergandengan kami, agar kami lebih kuat melayani Tuhan Yesus. Jika memang ada perbedaan-perbedaan, biarlah perbedaan itu boleh membangunkan, boleh membuat lebih baik lagi dalam pelayanan di gereja ini ke depannya. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan penyembuhan. Biarlah Tuhan boleh menjamah jemaat kami satu persatu Tuhan. Biarlah segala penyakit yang dideritanya, segala pergumulan penyakit yang dialaminya, biarlah Tuhan boleh menjadi tabib, biarlah Tuhan boleh menjadi dokter dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih lagi, berikan selalu kesetiaan, berikan selalu kekuatan bagi jemaat kami yang sakit dalam menghadapi segala penyakit yang dideritanya ya Tuhan. Dan biarlah waktunya Tuhan, bahwa mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan jemaat kami Tuhan. Jemaat kami boleh dipulihkan, jemaat kami boleh disembuhkan, dan biarlah jemaat boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sang pengendali kehidupan,
yang adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan jemaat kami ya Tuhan. Para keluarga yang mendampingi, suami istri, anak-anak yang mendampingi jemaat kami sedang sakit, berikan selalu kesabaran, berikan selalu kekuatan agar jemaat ini boleh mendampingi jemaat kami yang sedang sakit. Terima kasih ya Tuhan, berkati obat-obatan, perawatan medis, peralatan medis yang akan dipakai untuk pengobatan jemaat kami. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh kuduskan, Tuhan boleh urapi Tuhan, dan biarlah lewat obat-obat tersebut jemaat boleh dipulihkan semuanya akan sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mendoakan kehidupan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin terdampak dalam situasi COVID-19 Tuhan. Mungkin jemaat kami yang kehilangan pekerjaan, mungkin jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan, jemaat kami yang mengalami cobaan selama COVID-19 ini. Biarlah Tuhan boleh menjamah mereka, biarlah Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan, biarlah jemaat kami yang sedang mencari, biarlah Tuhan boleh menemukan yang terbaik bagi mereka. Biarlah lewat pekerjaan yang mereka dapati ini, nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan, dan biarlah lewat pekerjaan yang nantinya mereka dapati, nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan, dan mereka dapat mengucap syukur dan bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupannya. Inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kami teruskan nama Allah kerajaan yang telah benar di bumi tersebut. Berikan kepada kami dan manusia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 424. Bait yang pertama, Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan datang, bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh menjalankan peribadatan kami dari pertama, pertengahan hingga akhir. Kami dapat bersuka cita lewat puji-pujian, kami dapat belajar lewat firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi terang dalam kehidupan di tengah bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak terang yang selalu membawa sukacita dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kau selama-lamanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti ibadah keluarga online pada malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah-ibadah berikutnya walaupun secara virtual. Tuhan Yesus memberkati. Tiap saat dan kerja